Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-munazzah 'anil syariki wasyabihi wal walad. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafal athar. Wabillahi asta'in wa ilaihi alja wa bihi a'tasim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam rangka menuntut ilmu. Tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Baik, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna ayyuhat talibat yang telah kembali bergabung ya setelah satu pekan dari hari Kamis tentunya. Kita kembali berjumpa untuk belajar bahasa Arab. Semoga dalam perkumpulan ini terdapat manfaat yang bisa kita raih. Allahumma amin. Oke, teman-teman semua, laula akhta fi hadhihi al-fursah qad wasalna ila ad-darsi ad-darsi al-ashir, sahih? Naam ya Ustaz. Wal'an ad-darsul hadi ashar. Tapi yang itu Ustaz belum selesai latihan-latihannya. At-tamrin lam yukmil. Baik. Latihannya belum selesai ya. Ayo tamrin al-an. At-tamrinus sabi' ar-raqmus sabi'. Ar-raqmus sabi'. At-tamrinus sabi'. At-tamrinus sabi' wa raqmus sabi'. Baik. Kejauhan. At-tamrin as-sabi'. هذا مع السابع مع مع يعني ظرف المكان، ظرف المكان وبعده لابد من المجرور. Fursah yakni kesempatan. Fursah kesempatan. Fi hadhil fursah fa ma'naha yakni di kesempatan ini. Di kesempatan ini. Baik, ma'a. Ma'a yakni dzarful makan wa ba'dahu labudda minal majrur. Limadza? Li'annahu mudhafun ilaih. Li'annahu mudhafun ilaih. Mathalan naqul dhahabtu ma'a Muhammadin. Dhahabtu ma'a Muhammadin. Wa kalimah wa kalimatu Muhammadin, kalimatu Muhammadin labudda minal majrur. Limadza? Li'annahu mudhafun ilaih. Li'annahu mudhafun ilaih. Baik, idzan ba'da ma'a labudda minal majrur. Baik, ar-raqmul awwal. Tafadhali ya Kahafiyah an taqra'i. Dari yang kharaja Hamidun lagi Ustaz. Naam, kharaj. Yang ketujuhnya ya? Naam Ustaz. Naam, tafadhali. Baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti. Sebentar deh, ini mah langsung ke 8 ya? 7-nya nggak ada.
Na'am لا Ustaz. لا بأس لا بأس بذلك. تفضلي. Abun, abuka, abuhu, abuha, abi. Akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. آه. أخون Diterjemah وأب من الأسماء الخمسة. khamsah. من الأسماء الخمسة. نعم. أبون. أبون. Nah, ini kalau tidak diidhofahkan. Abuka, abuka biziyadatil waw, dengan tambahan waw. Apabila dia apabila kata abun itu diidhofahkan dengan isim. Tentunya ya kalau idhofah pasti dengan isim. Abuhu, abuha, abi. Abuhu, abuha, abi. Nah, untuk ya mutakalim maka menjadi menjadi kasroh ya, abi. Tidak dikatakan abui, tapi abi. Oke. Domir apa ini namanya? Dhamir muttasil. Domir muttasil. Pokoknya kalau domir muttasil bersambung dengan isim, berarti dia majrur. Ya. Domir muttasil bersambung dengan isim, berarti majrur. Nah, kalau nanti untuk karena domir itu nanti bisa dia jadi marfu', bisa jadi nasab gitu kan, tergantung kedudukannya dalam posisi kalimat. Karena di sini dalam susunan idhofah, maka untuk isim domir di sini kedudukannya dia sebagai mudhofun ilaih, dan mudhofun ilaih itu majrur. Baik, rakmul awal ka ka Aisyah, tafadhali. Huwa hiya lam tahdur. Hiya lam tahdur. Yumkin ka Elwis, tafadhali. Abi wa ummi fil baiti. Tarjimi. Ayahku dan ibuku di rumah. Naam. Thaniyan atau athani ka Chandra. Aina abuka ya Hamidu? Zahaba ila suki. Di mana ayahmu, hai Hamid? Ayahku telah pergi ke pasar. Baik. Ayahku telah pergi ke pasar. Baik. Baik. Yajuzu an naqul thaniyan atau athani. Kilahuma sahih. Kilahuma sahih. Insyaallah nanti akan dibahas, sekarang enggak dulu ya. Kenapa jadi thaniyan? Pernah dengar teman-teman kata al-fiqhu istilahan, al-fiqhu lugatan? Pernah jumpai kalimat tersebut? Na'am Ustaz. Nah, nanti itu akan ada pembahasan. Kok jadi mansub ya? Ya, itu akan dibahas insya Allah. Sekarang ikutin saja. As-salis. Tafadhali ke Chandra. Barusan siapa? Saya Ke Hafiah lagi ya. Oke, langsung aja ya. Nanti setelah ke Hafiah, ke Elwis, ke Chandra, jadi nggak perlu disebutkan lagi. Silakan. Akhuka tabibun? La, huwa mudarrisun. Apakah saudaramu seorang dokter? Tidak, dia adalah seorang guru. Zainabu fil Zainabu fil riyadi. Akhuha fil taifi wa abuha fil madinati. Ya. Fil madinati. Fil madinatil munawwarati. Zainab di Riyadh, saudaranya di Taif, dan ayahnya di Madinatul Munawwarah. Hadza talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Mahasiswa ini ayahnya seorang menteri dan saudaranya seorang pedagang yang besar. Baik. Mahasiswa ini ayahnya seorang menteri, wa akhuhu, dan saudaranya tajirun kabir, adalah pedagang besar. Naam. Ba'akhi ilal madrasati wa dhahaba abi ilal jami'ati.
Saudaraku telah pergi ke sekolah dan ayahku telah pergi ke universitas. Nah, tasian. Ya. Ini baca aja ya Ustaz ya. Nah, dibaca aja. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun, Itu hamzatu maksudnya. Hamzatu ya. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Ikrimatu. Baik, di sini ada kata Muhammadun, ada hamzatu. Untuk nama laki-laki yang diakhiri tak marbutah itu termasuk ke dalam mamnu' minas sarf. Termasuk ke dalam isim-isim yang tidak boleh bertanwin. Tetapi Hamzah, Talhah, Usamah, Muawiyah, Ikrimah itu semuanya mudzakkar. Ya, mudzakkar. Karena yadullu 'ala rajul, menunjukkan terhadap laki-laki. Ya, laki-laki tentunya mudzakkar. Tetapi secara lafaz ini seperti muannats, tapi dia dihukumi sebagai mudzakkar. Nah, karena ada tak marbutah di akhirnya, maka salah satu isim yang tidak boleh menerima tanwin. Udah berapa tuh teman-teman yang kita pelajari isim yang enggak menerima tanwin? 2 ya. Yang pertama nama perempuan, yang kedua nama perempuan yang lebih dari 3 huruf, yang kedua nama laki-laki yang diakhiri tak marbutah. Yang diakhiri tak marbutah. Hamzah, Talhah, Usamah, Muawiyah, dan Ikrimah. Ada lagi satu, Ustaz. Apa? Wazan yang apa? Mauzun dari wazan fa'lanu. Oh iya. Fu'lanu. Fa'lanu. Iya, fa'lanu. Fa'lanu. Nah, kaslanu, atasyanu, godbanu. Oke. Nanti teman-teman untuk lebih rincinya di akhir pelajaran ya, di apa? Di jilid 1. Nah, itu termasuk juga. Itu isim apa namanya? Yang kata yang bisa menjadi naat, isim apa? Sifat musyabbahah bismil fa'il. Sifat musyabbahah bismil fa'il. Sifat musyabbahah bismil fa'il. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Nah, ini yang diakhiri tak marbutah, kemudian yang berwazan fa'alanu, lalu yang terakhir nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Oke, udah 3 ya. Mamnu' minas sarf. Oke, coba deh teman-teman kita sedikit menganalisis kata. Hadza. Hadza. Alismu bin nazar ila tagyirihi. Ini masuknya kemana? Alismu bin nazar ila tagyirihi. Isim mabni, Ustaz. Isim mabni. Udah dibahas belum? Isim yang ditinjau dari sisi perubahan harokat akhir. Sudah, Ustaz. Udah. Ada berapa? Isim mabni itu ada berapa? 8. 8. Apa aja? Sim damir, sim syarah, sim Mausul. maf'ul. Nah, terus sim mausul, terus Syarah. Sim istifham. sim istifham. Ba'du dzuruf. Nah, sebagian dzaraf seperti al-an. Terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Isim syarah, isim mausul, isim istifham, isim domir. Isim domir. Nah, sebagian dzaraf. Asmaul af'al, isim-isim fi'il. Terus Syarat. isim syarat. 7. Satu lagi? Al-a'dadul murakkab. Ada al-a'dadul murakkab. Itu ada 8. Oke. Karena hadza di sini ditinjau dari sisi perubahan harokat akhir termasuk ke dalam isim mabni, berarti harokat akhirnya tidak berubah, tetap hadza. Karena ada ila hadza tetap enggak menjadi ila hadzi. Oke.
Kemudian alismu bin nazar ila ta'yinihi. Masuknya kemana? Isim isyarah. Ya, isim isyarah. Isim yang ditinjau dari Masa berarti isim ma'rifah. isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Ya, isim yang ditinjau dari kejelasannya termasuk ke dalam isim ma'rifat. Oke, ada berapa isim ma'rifat yang udah disampaikan? Ada Yang dulu ada 6 ya, meskipun nanti akan ada tambahannya lagi. Apa saja? Dhamir, Mausul, isim dhamir, dhamir, isim mausul. istifham, isim Al-mudhafu mausul. ilal ma'rifah. Isim Al-mudhaf ilal alam. ma'rifah. Isim alam. Al-muhalla yang- bi al. Yang diletakkan al. Ada lagi? mudhaf kepada ma'rifah. Mudhaf kepada ma'rifah, isim mansub. Oke. Mausul. Ya, mausul termasuk. Itu tinjauannya. Oke. Kemudian hadza. Kedudukan kalimatnya jadi apa? Mubtada. Dan mubdal. Dan juga mubdal. Oke, hadza talibu abuhu wazirun. Oke, ini kalau dibahas panjang lagi, belum kita pelajari, langsung kita loncat dulu aja. Nah, nanti teman-teman mubtada itu bisa 2. Dan itu tidak akan kita pelajari terlebih dahulu. Oke, syukran wa jazakumullahu khairan. Nah, teman-teman sering-sering menganalisis kalimat seperti itu ya. Insya Allah akan bermanfaat dalam memahami struktur kalimat, sehingga kita bisa menempatkan baik itu dalam menerjemahkan, kemudian dalam memberikan harokat, itu akan bermanfaat sekali. Makanya ada pelajaran i'rab. Nah, itulah manfaatnya gitu kan, sehingga kita bisa memahami lebih mendalam, mendalam. Oke, seperti itu ya. Nah, itu sekilas tentang dalam mengi'rab. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ikra'il asma al-atiyah wadbit awakhiraha. Ikra'il asma al-atiyah, ikra'il asma al-atiyatu, al-atiyati, al-atiyata. Al-atiyata. Limadha qulti al-atiyata? Li'annahu na'at. Annaha. Li'annaha na'atun lil asma. Li'annaha na'tun lil asma. Karena dia na'at untuk al-asma. Nah, makanya kan ketika diterjemahkan, bacalah isim-isim yang berikut ini. Meskipun enggak juga ya, enggak pakai yang. Tapi kalau pakai yang boleh juga. Isim-isim yang berikut ini. Wadbit. Mana wadbit? Dan? Tandakan. Kasih baris ya. Berikan harakat. Awakhiraha. Pada harakat akhir. Oke, semuanya aja ini ya, kasih baris. Baik, tafadhali an taqra'i ya Kak Aisyah. Ya, na'am Ustaz. Khalidun. Khalidun. Namanya Khalid ya? Ya, langsung aja, enggak apa-apa ini. Oke. Hamzatun. Limadha qulti Hamzatun? Seorang lelaki namanya Hamzah. Lahiti. Fi hadhihi kalimah. Apanya Ustaz? Perhatikan di kalimat ini, di kata ini. Ya. Di akhirnya ada tak marbuto. Ya. Berarti kalau nama laki-laki yang diakhiri tak marbuto gimana? Apa ya? Hamzatu. Tidak boleh menerima tanwin. Oke, Hamzatu. Yang di atas tuh Hamazatu. Itu salah. Salah ya. Hamzatu. Oke. Amarun. Ada tasdidnya. Ammarun. Naam. Yang ini apa ya? Anasun. Anasun. Anas ya? Ya. Oke. Muawiyatu.
Betul Ustaz. Muawiyatu. Sahih. Sahih. Okey. Hamidun. Apa ya ini? As Asamatu. Usamatu. Usamatu. Oke. Ba'daha syukran jazilan Kak Ya, Aisyah. afwan Ustaz. Ba'daha ja'a dauruki ya Kak Zalfa. Ikrimatu. Naam. Sahih, Ustaz? Ya, naam. Tiga laki-laki. Abbasun. Sahih. Muhammadun. Apa? Talhatu. 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 Baik. Talhatu. Syukran jazilan. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kosakata baru. Az-zamilu. Az-zamilu. Az-zamil itu teman. Az-zamilu artinya teman. Afwan, Ustaz. Ya? Kan Azamil itu artinya teman, Ustaz. Ya. Kalau Sodiko Tuki atau Sodiko itu kan juga teman nggak sih, Ustaz? Iya, jadi banyak makna. Dulu udah pernah kita bahas belum? Makna-makna teman. Belum ada, Ustaz. Oke, ada zauj. Ada zamil, ada sadiq, ada sahib, ada apa lagi? Akhun, zamil, sadiq, sahib, akhun. Satu lagi apa ya? Karim. Karim. Itu juga sama, bisa ke teman. Meskipun kalau secara bahasa karim itu mulia ya, tapi bisa juga digunakan untuk teman. Kalau zamil itu teman yang menyenangkan dan menenangkan. Teman yang menyenangkan atau menenangkan. Kalau sahib itu teman yang selalu menyertai. Makanya di kita diserap menjadi sahabat gitu kan. Itu sahib. Kalau sadiq itu teman yang selalu menunjukkan ataupun mengarahkan kepada kebaikan. Itu sadiq. Panjang, Ustaz? Sadiq atau sadiq aja? Kalau orangnya sadiq, tapi kalau kata temannya itu sadiq. Kemudian ada lagi karim. Kalau karim itu apa tadi? Mulia. Saya lupa lagi ya untuk karim itu penggunaannya seperti apa. Dan ini yang spesial yang akhun yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ya akhi, ya ukhti. Nah, itu biasa kan kita gunakan sehari-hari kepada saudara dan saudari kita gitu kan. Jarang kan kita ngatain ya sahibi atau ya zamili. Biasanya kan ya akhi, ya ukhti. Kalangan akhwat gitu juga gak? Kalau ikhwan sih gitu. Ya. Ya akhi, ya ukhti. Ya akhi, ya ukhti. Ya akhi. Itu teman-teman, kata akhun, itu kan asalnya saudara ya. Saudara sekandung. Ketika kita mengatakan ya akhi ataupun ya ukhti ke rekan kita, ke sahabat kita, ke teman kita, maka itu memiliki makna kita itu memiliki perhatian sebagaimana perhatiannya kepada keluarga. Coba kita perhatikan ke keluarga gitu kan, bagaimana peduli kita kepada adik kita, kepada kakak kita, kepada abang kita gitu kan. Kita menaruh perhatian yang lebih daripada kepada yang lain. Ya, ketika ada dua perkara gitu kan antara A dan B, dan sedangkan A ini berurusan dengan keluarga, pasti yang akan diunggulkan keluarga dulu, saudara dulu daripada teman, daripada yang lain. Dan itulah makna dari kata
akhi ukhti kepada saudara-saudara kita. Kita harus memberikan perhatian sebagaimana perhatian kita kepada saudara kandung kita sendiri. Ini sangat spesial ya. Jadi jangan sampai hanya sebatas ucapan saja kita mengatakan akhi ukhti, tapi nggak ada sedikit pun menaruh perhatian untuk mereka. Seperti itu. Ya minimal kalau tidak bisa dengan harta, minimal gitu kan menjadi sahabat yang baik atau bisa mengarahkan kepada kebaikan. Karena dengan kita memanggil mereka akhi, ukhti, ya ikhwan, ya akhwat, maka konsekuensinya kita juga harus memiliki bentuk rasa perhatian sebagaimana perhatian kita kepada keluarga kita. Ya, seperti itu. Itu makna teman ya antara zamil dan yang lain sebagainya. Az-zawj suami ya, wa zaujah istri. Wahid. Nah, kalau jomblo apa? Jomblo apa? Jomblo apa? Ada yang tahu? Yang mana Ustaz? Lughatu ya. Jomblo, enggak jomblo. Jomblo bujang lah. Iya, bahasa Arabnya apa coba? Oh, tak tahu. Azabun. Oh, azabun. Azabun. Bukan pakai za ya. Hati-hati. Nggak susah. Pakai za. Zaya. Azabun ya. Azabun. Jomblo. Atau bujang. Wahidun. Wahidun. Satu. Fatan. Pemuda. Nah, kalau nggak pakai al berarti nggak dibaca panjang. Kalau pakai al dibaca panjang. Al fata. Oke, ma'a bersama. Atiflu anak kecil. Al kuwaitu kuwait. Al logatu logo. Al kuwaitu. Oke, termasuk negara Arab ya, Kuwait. Ya. Al Kuwait. Kalau nggak salah terkenal dengan minyak ya, kalau tidak salah. Kuwait itu. Ya. Iya ya, benar. Al-Hadi Asyar. Nah ini teman-teman latihan. Ini latihan membaca Arab gundul. Ini semua kaidah udah dipelajari. Jadi nggak ada tambahan materi baru di sini. Mungkin nanti kalau ada kosakata yang baru bisa kita ambil faidahnya. Intinya untuk ini sebagai latihan qiraah, latihan bacaan terhadap materi-materi yang telah kita pelajari. Dan insya Allah ini bisa kita baca dengan baik ya apabila kita memahami kaidah-kaidah yang telah kita pelajari. dan di sini juga bisa kita buktikan bahwasanya membaca Arab gundul itu mudah insya Allah. Ya. Lalu kenapa bisa berat? Yang pertama tentunya belum kita pelajari kaidah-kaidahnya. Kemudian yang kedua nggak kita ketahui kosakatanya. Contoh sederhana deh. Kalau kita baca buku kedokteran belum tentu kita bisa paham. Mengapa? Karena di sana banyak sekali kosakata, kalimat-kalimat gitu kan, istilah-istilah yang tidak kita mengerti. Jurusannya ekonomi lalu tiba-tiba diminta baca buku kedokteran. Tentunya harus banyak belajar lagi dari segi istilah gitu kan. Kemudian kosakata yang terdapat di dalamnya. Pun demikian dengan kitab-kitab. Ya, dengan kitab-kitab istilah-istilah akan berbeda dari satu kitab dari satu cabang ilmu ke cabang ilmu yang lain. Kayak gitu. Jadi dibutuhkan kosakata yang mumpuni dan juga kaidah yang bisa mengantarkan kita bisa membaca kitab.
Taib. Silahkan saya minta baris pertama dan baris kedua oleh Kak Elwis. Tafadhali anta qra'i. Wa tarjimi. Tarjimi, Ustaz. Setiap ini ya, Ustaz, kalimah ya. Ya. Hadza baiti. Ini rumahku. Baiti amamal masjidi. Rumahku di depan masjid. Baiti jamilun. Rumahku bagus. Fihi hadiqatun saghiratun. Di dalamnya ada taman ya, Ustaz, ya, Ya, hadiqah. taman yang kecil. Di dalamnya ada taman yang kecil. Hadhihi ghurfati. Ini adalah ruanganku. Fiha nafizatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Di dalamnya ada TV yang besar dan kipas yang Nafizatun. Mana nafizatun? Nafiza jendela, Ustaz, ya. Jendela. Bukan TV ya. Oke. Ya. Di dalamnya ada jendela yang besar dan kipas angin yang cantik. Hadza sariri. Wah, sampai bawah, Ustaz? Sampai sariri aja. Hadza sariri wa hadza kursi wa hadza maktabi. Ini adalah tempat tidurku dan ini adalah kursiku dan ini adalah mejaku. Oke, syukran jazilan Kak Elwis. Barakallahu fiik. Oke, teman-teman di sini kalau ada beberapa dan gitu kan atau beberapa waw yang bermakna dan seperti hadza sariri, ini ranjangku, wa hadza kursi, wa hadza kursiyyi, dan ini kursiku, wa hadza maktabi, dan ini mejaku. Maka cukup nanti diterjemahkan dannya itu di akhir saja. Oh. Di akhir. Jadi ini kursiku, ini ranjangku, ini kursiku, dan ini mejaku. Oke, seperti itu ya. Dalam menerjemahkan dan di akhir saja. Meskipun kalau dalam bahasa Arab kata waw itu tentunya harus selalu digandengkan. Tapi kalau di dalam bahasa kita kata dan itu biasanya di akhir. Oke. Oh, pakai koma aja, Ustaz, ya. Ya. Ya, nastamir, tafadhali ya ke Hafiyah. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Jamku, penaku, dan bukuku ada di atas meja. Lanjut, Ustaz, sampai maftuhah, Ustaz. Ila al-matbakh. Amam al-matbakhi. Wa haqibati tahtal maktabi, dan tasku ada di bawah meja. Nafidatu ghurfati maftuhatun, jendela kamarku terbuka. Hadhihi ghurfatu akhi, ini adalah kamar saudaraku. Wa tilka ghurfatu ukhti, dan itu adalah kamar saudariku. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Kamar saudaraku besar dan kamar saudariku kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama al-maqbahi. Kamar saudaraku di depan kamarku dan kamar saudariku di depan dapur. Oke, syukran jazilan ka Hafiyah. Taib. As-soal, ing soal ya ka Hafiyah. Min al-jumlah ghurfatu akhi. Ghurfatu akhi. Ya. Tadi Anda sampai di mana, Ustaz? Sinyal Al-matbakh. Ya. Ing soal ya ka Hafiyah. Min al-jumlah ghurfatu akhi. Baik, limadha qulti ghurfatu laisa ghurfatun? Li'annaha mudhafun wa mudhafun labudda la yunawwan. La yunawwan. Bisa juga labudda ayyunawwan. Labudda ayyunawwan.
Kalau labudda bertemu dengan fi'il itu disandingkan dengan an. Kalau labudda bersanding dengan isim ditambahkan min. Nah, misalkan labudda an tahfadhi. Engkau harus menghafal. Kalau pakai min labudda min hifdzika. Min hifdziki. Kalau bertemunya dengan isim pakai min setelah labuddanya. Oke, seperti itu. Boleh juga kayak tadi. Ya? Labuda itu apa Ustaz? Ya? Labuda Labudda itu artinya harus. Oh, Labudda harus. hmm. Oke. Gurfatu mudhaf. Nah, di sini ada dua mudhaf. Yang satu lagi yang mana, Kak Hafiyah? Akhun. Nah, akhun, betul. Akhun di sini bersandar dengan ya mutakallim. Ya. Mudhaf dengan ya disandarkan dengan ya mutakallim. Jadi gurfatu akhi di sini ada dua mudhaf. Nah, dan itu boleh teman-teman. Ya. Misalkan kita mengatakan mobil bapakmu. Mobil bapakmu. Sayyaratu abika. Sayyaratu abika. Sayyaratu mudhaf yang pertama. Abi mudhaf yang kedua. Selain mudhaf dia juga menjadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih untuk sayyaratu. Oke. Seperti itu ya. Jadi bisa juga mudhaf itu menjadi dua. Oke. Tafadhali anta qra'i ya Kak Aisyah. Li akhun wah. Wun. Betul Ustaz, li akhun. Li-nya panjang, 2 harakat. Oh, dua harakat. Li akhun wahidun ismuhu ya. Ismuhu, na'am. Ismuhu as-samatu. Usamatu. Oh, usamatu. Wali ukhtun wahidatun asmuha su'ad. Ismuha su'adu. Ismuha su'adu. Ismuha su'adu. Su'adu. Oh, su'adu. Ar-rajul au amil mar'ah. Apa Ustaz? Ismu Su'ad. Ismu Su'ad. Aha. Ahwa ar-rajul amil mar'ah. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Lelaki. Su'ad. Oh, su'ad. Lil Arab mar'ah. Oh, imra'ah. Perempuan. Su'ad. Makanya di sini ismuha Su'ad. Perempuan. Ya, perempuan. Kalau di kita Su'ad ada ya? Laki-laki. Oke. Terus yang menemani Nabi ke Syam siapa teman-teman? Yang diminta oleh Khadijah sebelum Nabi menikah dengan Khadijah. Siapa namanya? Maisarah laki-laki perempuan? Laki-laki. Tapi namanya seperti perempuan. Ya. Oke. Gak mungkin kan Nabi berduaan gitu dengan yang bukan mahram ke kemana? Ke Syam. Oke. Su'ad ini seperti laki-laki tetapi di Arab namanya perempuan. Oke, lanjutkan. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatul kabiratun. Limadza qulti al-ghurfatu? Apanya Ustaz? Kenapa engkau mengatakan al-ghurfatu? Oh, kenapa ya? Sebab ada alif lam. Enggak, kenapa harokat akhirnya ghurfatu? Ada sambungannya Ustaz. Di belakang alif lam. Benar. Fitil kal ghurfati.
Oh, okey, jadi maksudnya fitil kal ghurfatil kabiratun. Kenapa al-kabiratu? Sebab dia ada apa tu? Alif lam. Al-kabirati. Oh, al-kabirati. Ya. Okey, baik. Kalau nak apa ni buka masuknya saya tak apa pasti Ustaz. Oke, coba perhatikan. Ayahku dan ibuku di ruangan yang besar itu. Fi tilka. Tilka isim atau huruf? Tilka isim ya. Isim. Isim apa namanya? Tilka isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah itu kalau ditinjau dari tagyirnya, perubahan harokat akhirnya, dia masuknya ke isim mabni. Isim mabni. Tetapi kedudukannya tetap majrur. Ya. Kedudukannya tetap majrur. Makanya nanti kalau mengi'rab di sini fi mahalli jarrin majrurun. Sebentar. Tafadhal. Udkhul. Syukran jazilan. Aina kanzi? Abi wa ummi fitil ghurfatil kabirati. Teman-teman, ini kan isim mabni ya, dan isim mabni itu harokat akhirnya tidak berubah. Jadi kalau misalkan tilka berarti harokat akhirnya ya tetap fathah. Tetapi kalau ditinjau dari kedudukan dia itu majrur. Mengapa majrur? Karena di kata sebelumnya ada harful jar yaitu fi. Maka fi huruf jar dan tilka di sini majrur. Majrur. Oke, mengapa tidak fi tilki? Karena dia mabni. Mabni itu isim yang harokat akhirnya tidak berubah. Dia tetap seperti itu. Ya, walaupun ada fi. Tetapi kalau ditinjau dari segi kedudukan dia tetap majrur. Ya, dia tetap majrur. Makanya di sini al-ghurfati dia juga menjadi majrur. Mengapa? Karena dia badal dari tilka. Ingat-ingat kaidahnya teman-teman. Kalau ada isim isyarah, kemudian kata setelahnya isim ma'rifah yang diletaki al, maka isim ma'rifah yang diletaki alnya tersebut itu adalah badal. Saya ulangi sekali lagi. Kalau ada isim isyarah, kemudian kata setelahnya adalah isim ma'rifah yang diletaki al, maka isim ma'rifah tersebut adalah badal, pengganti. Nah, sedangkan tilka itu mubdal yang diganti. Antara badal dan mubdal itu harus sama dari segi i'rabnya. Tilka i'rabnya tadi majrur kan? Maka al-ghurfah harus majrur juga. Hanya saja karena ghurfah itu isim mu'rab yang bisa berubah harokat akhirnya, kemudian al-ghurfah itu adalah isim mufrad, maka untuk isim mufrad ketika majrur, tanda majrurnya dengan apa teman-teman? Kasroh. Dengan Kasroh. kasroh. Makanya di sini al-ghurfati. Oke, itu selesai ya, karena badal. Badal dan mubdal harus sama. Lalu di sini al-kabirati. Al-kabirati. Al-kabirati itu dari kata kabirun. Dari kata
kabirun. Oke, misalkan al-maktabul kabiru. Artinya meja yang besar. Meja yang besar. Lalu kenapa di sini al-kabiroti? Karena dia naat untuk man'ut. Nah, man'utnya mana? Yang disifatinya mana? Al-ghurfati. Mengapa ditambahkan tak marbutoh? Karena man'utnya mu'annas. Karena al-ghurfahnya mu'annas. Sehingga naatnya pun harus sama. Harus mu'annas juga. Karena kan naat mengikuti man'ut. Kalau man'utnya mu'annas, naatnya harus mu'annas. Kalau man'utnya mufrad, naatnya harus mufrad. Kalau man'utnya ma'rifah, naatnya harus ma'rifah. Pokoknya untuk naat harus ngikut man'utnya. Seperti itu. Hal fahimti ya Aisyah? Ya, saya ada soalan Ustaz. Man'ut tu apa Ustaz? Man'ut. Man'ut itu yang disifati. Oh, yang disifati. Okey. Ya, Okey, faham ini Ustaz. butuh dimurojaah lagi mungkin ya. Karena ada 9 macam kata yang bisa menjadi naat. Itu di pelajaran ke-9 kalau tidak salah. Iya, Kak Hafiah gimana? Kaidah-kaidah dalam badal sama juga seperti naat Ustaz, harus sama jenis. Iya, sama-sama. Badal sama kayak naat. Jazakallahu khairan. Wa iyyaki. Meskipun tidak mesti juga ya tadi yang isim isyarah, kemudian kata setelahnya isim ma'rifah yang dilatih al itu pasti badal. Tapi untuk saat ini seperti itu. Karena kalau dibahas rinci tentunya itu belum saatnya ya. Jadi yang saya sampaikan hanya sebatas yang udah dipelajari saja supaya tidak bercabang. Tapi analisis seperti itu seperti ini tuh sangat penting sekali teman-teman. Ya. Analisis itu sangat penting dalam membaca struktur kalimat. Oke. Kemudian yang terakhir ini sama saya aja. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Insyaallah nanti untuk pembahasan maf'ulun bih akan kita pelajari. Ini belum dulu, jadi hanya sebatas tahu aja. Ana, saya, uhibbu, mencintai. Nah, ini ada fi'il dan fa'il. Nanti insya Allah akan kita pelajari tentang fi'il fa'il maf'ulun bih. Maf'ulun bihnya yang belum. Dan juga ini baru ada ya teman-teman fi'il mudhari di sini. Selama ini kita pakai fi'il madhi ya. Ini fi'il mudhari ya. Uhibbu. Dari kata ahabba yuhibbu. Dan ini belum dulu kita bahas. Insya Allah nanti akan kita bahas. Karena ini mudha'af ya. Sulasi mujarrad aja belum kita pelajari. Maka ini diloncat dulu. Supaya tidak tidak memberatkan. Apa itu sulasi mujarrad? Nanti akan dipelajari di level 1B insya Allah. Wa uhibbu akhi wa ukhti, dan aku cinta ataupun sayang kepada saudara dan saudariku. Ana uhibbu, makanya ada kan ungkapan uhibbuka fillah, uhibbuki fillah. Tapi ungkapan-ungkapan seperti itu yang pertama untuk kawan, tapi kawannya itu sesama jenis ya, bukan laki-laki dan perempuan. Boleh itu diungkapkan, uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, saya mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kan itu salah satu yang menjadi salah satu golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, saling mengingatkan dalam kebaikan gitu kan. Ketika ada kawannya yang futur lalu kita temani, ingatkan, berikan
petuah nasihat supaya tetap tegar di atas kebenaran. Nah, itu bentuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka modus ya kalau ada lawan jenis lalu dia mengatakan kepada kita uhibbuka ataupun uhibbuki fillah, nah, itu bukan bonus, modus. Mengapa? Karena ikatan cinta yang halal hanya ada di dalam pernikahan. Oke, seperti itu. Itu uhibbu itu artinya aku cinta. Kalau kamu cinta, tuhibbu. Nah, kamu cinta, tuhibbu. Kalau dia cinta, yuhibbu. Oke, nantilah insya Allah akan dipelajari untuk fi'il mudhari. Ini untuk sayanya aja berarti ya. Uhibbu. Saya cinta ataupun saya suka. Tamarin, tamarinu, tamarinu. Latihan. Nah, tamarinu teman-teman, itu termasuk ke dalam mamnu' minas saraf atau alismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak menerima tanwin. Yang berwazan mafa'ilu tidak boleh menerima tanwin. Iqra waktub. Iqra waktub. Man fi hadzal baiti, man fi hadzal baiti, siapa yang ada di rumah ini. Nah, kenapa saya mengatakan al-baiti, teman-teman? Karena Badal dari haza yang majrur. Badal dari hadza yang majrur, betul. Fihi hamidun. Fihi hamidun. Siapa yang ada di rumah ini? Fihi hamidun. Di dalam rumah itu ada hamid. Di dalam rumah ada hamid. Boleh kita mengatakan hamidun fihi. Bisa juga fihi hamidun, boleh. Atau bisa juga tidak pakai domir, hamidun hamidun fi hadzal baiti, bisa juga. Nah, intinya hi ini domir ya. Di dalamnya, maksudnya di dalam rumah ini ada hamid. Oke. Dan teman-teman, hi ini tetap mabni ya. Kan asalnya hu. Tetapi kok di sini menjadi hi tetap mabni. Tetap mabni, tetap dikatakan mabni. Tetap dikatakan mabni. Kalau ada ya sukun ya, kemudian kata setelahnya ada domir muttasil untuk dia laki-laki ataupun untuk dia mudzakkar, maka yang asalnya hu menjadi hi. Misalkan kepadanya, ilaihi. Ilaihi. Mengapa menjadi ilaihi? Karena sebelumnya ada ya sukun. Jadi atau kata sebelumnya itu kasroh. Misalkan bihi, kalau teman-teman lihat di dalam Al-Quran pasti seperti itu, bihi. Kalau ada kasroh huruf sebelumnya ketemu dengan hu, maka hu tersebut berubah menjadi hi. Oke, jadi yang pertama kalau ada ya sukun, yang kedua kalau ada kasroh. Tetapi di situ dikatakan tetap mabni. Oke, seperti itu ya. Itu untuk hi. Kemudian yang kedua, madza fil haqibati. Madza fil haqibati. Apa yang ada di dalam tas? Apa yang ada di dalam tas? Nah, di sini kan al-haqibah. Maka nanti domirnya mengikuti kata kembali kepada kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya itu mudzakkar, maka harus pakai ha. Kalau kata sebelumnya itu muannats, maka harus kalau kata sebelumnya muannats maka harus pakai ha. Kalau sebelumnya mudzakkar pakai hu atau hi. Oke, silakan dibaca Kak Chandra. Man fis sayyarati. Yang dua dulu. Madza fil haqibati fiha kitabi wa qalami wa daftari.
Apa yang ada di dalam tas itu? Apa yang ada di dalam tas? Di dalamnya ada buku, pena, dan buku tulis. Oke, di dalamnya ada buku, pena, dan buku tulis. Salisan kahafiyah. Man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Siapa yang ada di dalam mobil? Yang ada di dalamnya adalah ayahku, ibuku, saudaraku, dan saudariku. Nah, Rabi'an ka Elwis. Ya, nah Ustaz. Man fi masjidil jami'atul an. Aidi Betul. maratan ukhra. Coba diulang sekali lagi. Man fi masjidi. Ya. Man fi masjidil jami'atil an. Man fi masjidil jami'atil ana. Kenapa dibaca al-jami'ati? Itu tadi Ustaz. Depannya ada huruf jar. Fi. Dia sebagai Bukan sebab fi. Sebab apa? mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Betul. Al-an bacanya al-anu, al-ani, al-ana. Ini baru juga ya kalau nggak salah. Atau sebelumnya Iya. udah pernah? Al-an. Al-ana ini. Nah ini yang disebut ba'du dzuruf. Yang isi mabni itu. Oh yang tadi Ustaz ya. Ya, dzarfuz zaman. Jadi dzaraf itu ada yang mabni. Salah satunya al-an. Al-ana ini mabni. Al-ana. Oke, sekarang. Oke. Ya. Baca lagi. Man fi mas. ma fihi. Oh jawabannya Ustaz. Oke. Ya. Ma fihi ahadun. Siapa yang siapa yang sekarang ada di dalam masjid universitas Ustaz? Ma fihi ahadun. Tidak ada seorang pun yang Ya, tidak ada siapapun yang ada di dalamnya. Ma di sini ma apa namanya? Manafi. Ma an-nafiyah. Nah, ma itu ada banyak ya. Ya. Ada nafi, ada al-istifham, ada al-mausul. Nanti insya Allah akan dibahas satu persatu. Yang udah kita pelajari yang pertama al-istifham, ya, ismul istifham. Yang kedua nafi. Kalau nafi berarti artinya tidak atau ya tidak. Kemudian yang kelima, Apa Ustaz? Ya. Belakangnya itu ma fihi ahadun Ustaz. Dia sebagai mubtada Ustaz. Ma fihi ahadun. Ma fihi ahadun. Itu apa fungsinya apa itu Ustaz? Ahadun itu Ustaz mubtada bukan? Tidak ada siapapun. Tidak ada siapapun. Untuk ini nanti insya Allah akan dibahas. Ya, Ustaz. Ada mubtada yang Diakhirkan. Ya, ada yang diakhirkan dan ada juga yang apa? Yang bentuknya nakirah. Kalau yang kenalkan mubtada itu harus apa? Harus ma'rifah. Iya, Yang Ustaz ya. Yang selayaknya belum kita bahas, maka itu akan saya lewatkan dulu ya. Nanti insya Allah akan dipelajari. Pokoknya kalau teman-teman ingin mengatakan tidak ada siapapun, pakai uslub ini. Ma fihi ahadun. Nah, tapi untuk hi-nya tergantung. Iya, kenapa ini hi, enggak hu, enggak ha? Kan ada ya tadi ya. Kan huruf jar juga. Huruf jar. Enggak. Kenapa tidak ha? Ha panjang. Ha terus alif. Ya sukun tadi Ustaz. Enggak, kembalinya kemana maksudnya? Domir di sini kembalinya kemana? Domirnya masjidun. Ya, ke Masjidul Jami'ah. Jadi bukan jami'ahnya ya, tapi Bukan masjidnya. Kalau kembalinya ke jami'ah berarti ma fiha.
ma fiha ahadun. Oke. Oke, Ustaz. Yang kelima al-khamis, man fi hadhil ghurfati fihal mudiru. Man fi hadhil ghurfati. Oh iya, Kak Zalfa sudah masih bisa bergabung atau udah keluar ya? Udah keluar. Tadi jam 2 izin. Man fi hadhil ghurfati, siapa yang ada di ruangan ini? Fihal mudir. Fihal mudiru. Fiha al mudiru. Bedakan ya, yang pertama ini apa? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah atau nakirah? Al mudiru. Ma'rifah, Ustaz. Kalau yang atas? Ahadun? Nakirah. Nakirah. Jadi untuk saat ini itu belum dulu dibahas ya. Mohon maaf. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya, tenang. Seperti itu. Ada beda kan ya? Iya, Ustaz. Tapi diartikannya beda juga. Tidak ada siapapun. Sama lafaz sama kayak gini. Tentang kesyirikan. Apa ayatnya ya? Mohon maaf teman-teman, saya lupa lagi. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ya bisa. Nah, itu salah satunya. Ada lagi yang syai'an, Kak Hafiah. Yang itu juga bisa, ahada. Fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, kenapa di situ enggak al-ahada? Itu akan ada pembahasannya insyaallah. Jangankan yang ahad, teman-teman. Contoh sederhana yang ayat yang sering kita baca, alhamdulillah. Terjemahkannya apa itu alhamdulillah, teman-teman? Kata alhamdulillah, terjemahannya apa? Segala puji bagi Segala Allah. puji. Kenapa tidak diterjemahkan pujian itu? Al juga bermacam-macam. Al itu ya beda dengan hamd. Al itu bermacam-macam. Oke, tapi tidak akan kita bahas dulu ya. Seperti innal insana yang di surat Al-Asr. Dan salah fi khusrin. Itu mirip-mirip seperti alhamdulillah tadi. Awalnya. Tapi insya Allah nanti akan kita pelajari ya. Oke, yang kedua, Iqra. Bacalah. Tafadhali Kak Chandra. 1 dan 2. Uhibbu abi wa ummi. Saya cinta ayahku dan ibuku. Uhibbu ahi wa uhti. Saya cinta saudaraku dan saudariku. 3, 4. Kak Elwis. Nah, Ustaz. Uhibbu zamili. Saya mencintai temanku. Uhibbu ustaza. Uhibbu ustazi. Oh ya. Uhibbu ustazi. Saya mencintai guruku. Guru. Guru ya Ustaz ya. Guruku. Uhibbullaha. Uhibbullaha. Uhibbun nabiyya. Uhibbul lughatal arabiyyata. Nah, pokoknya kalau setelah kata uhibbu, kata setelahnya itu harus mansub. Mansub ya. Yang dimana nanti kedudukannya itu disebut sebagai maf'ulun bihi. Objek gitu ya Ustaz ya. Objek. Nanti lebih rincinya insya Allah nanti ya kita bahas.
Oke, ini sebagai mukaddimah. Jadi kalau ada lafaz uhibbu, saya mencintai. Mencintai siapa? Nah, ini misalkan uhibbullaha, saya mencintai Allah. Uhibbun nabiyya, saya mencintai Nabi. Uhibbul lughatal arabiyyata, saya mencintai bahasa Arab. Nah, maka kata al-lughata, kata an-nabiyya itu kedudukannya disebut maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Masya Allah. Udah selesai ya jilid dar 11. Dan kita masih tersisa 2 pertemuan. Kalau misalkan kalau misalkan masih bisa, sepertinya kita sampai 13 teman-teman. Sampai 13 dars ya. Kalau masih ada space waktu. Dan di dars setelahnya itu murojaah bersama. Dan mungkin saya tentukan sekarang ya, yang biasa aktif khususnya dari dars 7 sampai dars 12. Adapun untuk 13, sebentar. Mungkin pertimbangan dulu ya, kalau tidak memungkinkan sampai 12 saja. Intinya sampai 12 dulu. Oke. Di sini ada Kak Aisyah, Kak Chandra, Kak Elwis, dan Kak Hafiyah. Mohon doanya ya teman-teman. Saya pengen ke depannya ketika kita sama-sama belajar, itu seperti ini materinya. Ini kumpulan dari berbagai referensi ya. Jadi teman-teman bisa enak langsung melihat tanpa harus nunggu saya nulis. Biasanya kan gitu ya. Saya nulis dulu, ngetik dulu, lalu teman-teman menulis. Kalau di hari-hari biasa tentu agak kesulitan karena aktivitasnya yang belum memungkinkan untuk memberikan waktu luang. Tapi saat ini di 1 bulan ini lagi libur nih kuliah. Jadi ada sedikit space waktu buat menyempatkan bikin kayak gini. Dan mudah-mudahan bisa istiqomah untuk membuat seperti ini. Jadi harapannya dari 1 sampai dari jilid 1 hingga jilid 4 tentunya bisa membuat PowerPoint seperti ini. Ini dari berbagai referensi. Kalau ini dari syarahnya ya, syarah Durusul Lughah kayak gitu. Jadi digabung dari apa yang akan disampaikan. Kayaknya lebih enak ya kalau kayak gini. Dan teman-teman untuk presentasi boleh seperti ini juga. Untuk nanti presentasi kalau mau seperti ini dibuat PowerPoint itu lebih ahsan, lebih bagus. Ataupun kalau mau dalam bentuk tulis tangan itu H-1 minimal udah dikirimkan supaya nanti saya buatkan PowerPoint. Tapi PowerPoint di sini bukan dibuat seperti ini, hanya foto dari catatan teman-teman saya tempelkan di PowerPoint kayak gitu. Jadi seperti biasa ya metodenya, teman-teman semua mempresentasikan terhadap materi yang
telah ditetapkan. Oke, untuk dars 12 Kak siapa ya? Kak Elwis. Mustaidah Elwis? Nah, Ustaz. Nah, Oh, Kak Elwis. ini bukan murajaah ya Ustaz? Pelajaran baru. Untuk nanti murojaah. Jadi murojaah itu teman-teman mempresentasikan materi yang telah ditetapkan. Dars 10 Kak Chandra. Dars 9 Kak Hafia. Dan dars 8 Kak Aisyah. Dars 7 Kak Zalfa. Untuk 11 enggak ya? Oke. Untuk dars 9 Kak Hafia nanti sebutkan isim-isim ataupun kata yang bisa menjadi isim yang bisa menjadi naat. Ada 9 berarti ya. Nah, nanti ditampilkan dan berikan tanda isi mana saja yang udah dipelajari, dan itulah yang dijelaskan. Jadi nggak semuanya tentunya. Jadi yang dijelaskan hanya isim-isim yang udah kita pelajari saja. Begitu pula dengan pembahasan kalau ada isim ma'rifah, misalkan ada isim ma'rifah di pelajaran tersebut. Nah, teman-teman munculkan apa saja yang termasuk ke dalam isim ma'rifah. Lalu jelaskan isim ma'rifah yang telah dipelajari. Ya, sekarang ke Dars Tsani Asyar. Pelajaran yang ke-12. Pelajaran yang ke-12. Oke, kalau di buku langsung ke Kaifa Haluk ya. Buku anak Lah, Su'ad. Ada dialog Ustaz. Ada dialog. Su'ad sama Al-Bintu ya. Ya, enggak di buku kuning. Oh, enggak terus di Kaifa. Oke, langsung di Kaifa aja. Kaifa haluki ya bintu? Ya, diikutin dan diterjemahkan. Kaifa haluki ya bintu? Kaifa haluki ya bintu? Bagaimana kabarmu wahai anak kecil perempuan? Wahai putri. Wahai Ya. Ibn putra, bintu putri. Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin. Alhamdulillah. Saya baik dan segala puji bagi Allah. Min aina anti? Min aina Dari mana kamu? Ana minar riyadi. ana minar Riyadi. Saya dari Riyadh. Mas Muki? Mas Muki. Siapa namamu? Ismi Aminatu. Ismi Aminatu. Nama Aminah. Aina abuki? Aina abu? Muki. Di mana bapakmu? Abi huna fil madinatil munawwarah. Huwa sepertinya bukan muwajjah ya kalau di kitab mufattish. Huwa mufattishun fil madrasati tsanawiyah. Wa aina ummuki? Apa Ustaz? Apa tadi Ustaz? Ustaz, boleh tulis Ustaz, Mufattish ya. Bagaimana ejanya Ustaz? Itu di buku ada? Di buku Ana muwajjah juga. Muwajjah sama. Oh, sebentar.
Ada yang mufatis gak? Mungkin enggak Ustaz, semua sama Ustaz. Muwajjah. Coba deh yang itu. Yang apa? Yang Kak Chandra, mufatis bukan? Muwajjah Ustaz. Muwajjah juga. Oke, nggak apa-apa. Awas, awas. Huwa sepertinya muwajih ya teman-teman. Muwajih itu ini pemandu atau pengawas. Muwajih. Kalau di tasrif itu dari kata wajah. Muwajih itu isim fa'il. Berarti pelaku. Kalau muwajjah itu yang dilakukan, objek, maf'ul, isim maf'ul, muwajjih. Huwa muwajjih fil madrasati tsanawiyah. Afwan Ustaz, ada tasydid di atas jimnya atau enggak ada? Ada. Oh, ada. Muwajjih. Muwajjihun. Ya. Muwajjih itu pengawas atau pemandu bisa atau pengarah. Muwajjih. Abi huna fil Madinatil Munawwarati. Ayahku di sini di Madinah Munawwarah. Dia pengawas ataupun pengarah. Kalau di sekolah pengawas itu disebutnya apa? Pengawas juga. Pengawas ya. Di SMA. Ya, silakan. Abi huna fil Madinatil Munawwarati. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyyati. Wa aina ummuki? Ayahku di sini di Madinah Al-Munawwarah. Dia sebagai pengawas di SMA. Dan di mana ibumu? Hiya aydan huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Hiya aydan Dia hiya juga tabibatun fi mustashfal wiladati. Mustashfa. Dia juga ada di sini. Dia adalah seorang dokter di rumah sakit Rumah sakit. persalinan. Rumah sakit persalinan. Wa man hadhihi al-fatatu allati ma'aki ahiya ukhtuki? Wa man ومن هذه الفتاة التي معك أهي أختك؟ dan siapa pemuda yang bersamamu? Pemudi. Ya pemudi. Siapa pemudi yang bersamamu ini? Apakah dia saudarimu? Iya. Allati isim mausul lil muannats. Allati ismul mausul lil muannats. La hiya bintu ammi. La, hiya bintu ammi. tidak. Dia adalah putri pamanku. Ya, putri pamanku. Putri paman, berarti siapanya nih? Sepupu. Sepupu. Jadi bintu am itu artinya sepupu. Kalau bintul akh, Sepupu. saudara laki anak Keponakan. Tapi bintul akh keponakannya perempuan. Kalau ibnul akh laki-laki. Keponakan laki-laki. Jadi tinggal teman-teman sandarkan kepada kerabat kita. Kalau kerabat kita itu paman, anaknya ini disandarkan kepada paman, berarti keponakan. Kalau anaknya ini disandarkan kepada saudara kita, saudara kandung kita, misalkan ibnul akh, berarti itu maknanya keponakan ya. Kalau tadi saya ngomong apa? Yang ibnul am itu sepupu. Kalau ibnul akh keponakan. Masmuha, siapa namanya? ismuha Fatimatu.
Ismuha Ismuha Fatimatu. Ahiya zamilatuki? Ahiya Ahiya Zamil. zamilatuki. Apakah dia temanmu, teman perempuanmu? Nah, ini agak kurang nyambung ya. Maaf. Dengan jawabannya. Apakah dia teman perempuanmu? La, ana fil madrasatil mutawassitati. Wahia fil madrasati tsanawiyati. Coba yang ditanya apa? Teman ya. Berarti jawabannya kan na'am. Hiya zamilati. Kalau bukan la. Apa? Apa? Dia bukan temanku. Tapi nanti itu pakai laisa. Pakai laisa itu di jilid kedua. Silakan, nggak apa-apa diikutin saja yang ibarah ini. La, silakan dibaca. La, ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasati tsanawiyati. Tidak, saya ada di saya ada di sekolah di SMP dan dia ada di SMA. Teman kelas. Sebentar. Hiya bintu ammi. Masmuha ismuha Fatimatu. Ahiya zamilatuki? Apakah dia temanmu? Zamilatul fasal. Oke, bisa ya. Boleh. Tapi dia itu di mana? Saya itu di SMP, sedangkan dia di SMA. Alaki ukhtun? Apakah engkau punya saudari? La, mali ukhtun. Ya, silakan. La, mali ukhtun. Tidak, saya tidak punya saudari. Alaki akhun? Alaki akhun. Alaki ahun. Apakah kamu mempunyai saudara? Naam. Li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Naam. Naam, li ahun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Ya, saya mempunyai saudara saudara. Akhun kabir berarti kakak. Iya, saya mempunyai kakak dan dia adalah seorang mahasiswa di universitas. Oke. Ya, teman-teman ikutan juga ya. Untuk dibuka mikrofonnya. Kalau akhun kabir itu kakak tapi laki-laki. Kalau ukhtun kabiratun berarti kakak perempuan. Kalau adik berarti gimana? Akhun Shaghirun. akhun shagir. Kalau perempuan ukhtun shagiratun. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki? Wa man hadha Wa man hadha tiflu alladhi ma'aki? Siapa anak kecil yang bersamamu ini? Huwa banu akhi. Huwa banu akhi. Masmuhu. Masmuhu. Siapa namanya? Ismuhu Sa'dun. Ismuhu Sa'dun. Namanya Sa'id. Ummuki fil baitil ana? Ummuki fil baitil ana. ada di rumah. La, dhahabat ilal mustashfa. La dhahabat ilal mustashfa. Dia pergi ke rumah sakit. Ya, dia pergi ke rumah sakit. Al-mustashfa, rumah sakit. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan besok terkait pembahasan yang ada di dalam kitab Durusul Lughah li ghairi natiki labiha. Terakhir teman-teman, nanti ketika memasuki level 1B, teman-teman harus memiliki buku pegangan tasrif.
buku pegangan tasrif. Masih saya pertimbangkan untuk buku pegangannya, apakah yang dari Tasdas, Nahu Dasar, Tasrif Dasar, atau karya Ustadz Aceng Zakaria yang judulnya itu apa ya, yang 3 jilid. Sebentar. Al-Kafi ya. Al-Kafi fi al-Misraf. Nanti saya pertimbangkan ya. Kemungkinan sih Tasdas, sebagaimana kakak-kakak kelas teman-teman semua. Mereka pakai Tasdas juga, dan sekarang di jilid yang kedua. Seperti itu. Jadi untuk nanti di level 1B akan digabung dengan sorof. Hanya sebatas banyak hafalannya aja sih untuk sorof. Karena nanti di dars 2, di jilid 2, jilid 3 itu udah masuki pembahasan ilmu sorof yang cukup banyak. Maka dari sebelum memasuki jilid yang kedua, kita udah memiliki dasar, memiliki bekal dalam mempelajari ilmu sorof. Nanti teman-teman akan mempelajari tentang kata kola misalkan. Kola. Kok dia menjadi koilun? Menjadi koilun. Kola itu asalnya dari kata kowala. Kenapa bisa jadi kola? Kenapa bisa jadi kola? Kenapa nggak dikatakan kowala? Kemudian ketika fi'il mudhari'nya yakulu, kenapa enggak yakulu? Nah, nanti itu di pembahasan jilid 2 dan jilid 3 akan dipelajari di sana. Ya. Adapun di jilid 1 ini nanti kita akan lebih banyak menghafal dasar-dasarnya. Seperti fa'ala yaf'ulu fa'lan, itu memiliki 6 wazan yang disebut sulafi mujarrad. Sulafi mujarrad. Lalu nanti naik ke sulafi mazid. Di sana ada wazan fa'ala, ada wazan af'ala, ada juga wazan fa'ala. Sebagaimana kaidah di dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya susunan suatu kata, maka ziyadatul makna itu akan bertambah pula maknanya. Contoh sederhana, kata apa ya? Karuma. Karuma apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Mulia. Nah, mulia. Tapi kalau karoma menjadi memuliakan. Memuliakan. Hasuna bagus. Kalau hasana membaguskan. Makanya kata tahsin itu berasal dari kata hasana yuhassinu tahsinan. Oke, itu pembahasannya di dalam ilmu sorof. Ya, seperti itu ya. Jadi durusul lughah ini teman-teman tetap membutuhkan buku-buku pegangan yang lain. Kalau sorofnya mungkin nanti ngambil di Tasdas, kalau nahunya dipertimbangkan lagi ya untuk buku pegangannya. Kalau saya sih ada di sini ada Al-Mukhtarat, saya juga ngambil di Al-Muyassar, ada yang ngambil di Al-Ajrumiyah, jadi nggak nentu referensi-referensinya. Kalau dulu kakak-kakak kelas kalian buku referensi, buku pegangannya itu pakai Al-Muyassar. Kayak gitu ya. Tapi yang jelas untuk sorof nanti akan diumumkan kembali. Jadi untuk sorof itu langsung setelah
setelah level ini insya Allah akan langsung dipelajari. Belajarnya gimana? 5 menit per hari. Cuman 5 menit per hari. Oke, kayak gitu. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Dan tolong dipersiapkan buat teman-teman semua yang akan presentasi. Dan satu lagi, kita kan tinggal tersisa 3 pertemuan lagi. Nah, sekarang kan Rabu ya, besok Kamis, lalu pekan depan Rabu, untuk setelah Rabu kan Kamis. Nah, di Kamis itu nanti akan ada ujian lisan. Ujian lisan. Ujian lisannya hanya sekedar bercakap sekitar 5 menit atau sampai 7 menit dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi saya bertanya kepada teman-teman, lalu teman-teman harus menjawab dengan bahasa Arab. Misalkan man ma'aki, siapa yang bersamamu? Ma'i zamili atau ma'i zamilati misalkan. Yang penting sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Itu di hari Kamis. Adapun untuk ujian tulis, teman-teman boleh bebas memilih dari Jumat sampai hari Kamis depan. Kan Kamis ya, pekan depannya tuh. Nah, untuk ujian tulis dari Jumat sampai Kamis. Boleh memilih di hari yang mana saja, nanti akan saya kirimkan soalnya. Untuk soalnya sudah ada, dan nanti tinggal teman-teman persiapkan saja, mau di hari apa, nanti akan saya buat list siapa saja yang siap di hari Jumat misalkan, atau di hari Sabtu. Nah, nanti teman-teman tulis nama harinya. Kayak gitu. Itu untuk persiapan ujian tulis dan ujian lisan. Ujian tulis, ujian tulis itu bobotnya 50%. Hingga dars 12. Hingga dars 12. Ujian tulis 50%. Kemudian ujian lisan itu 25%. Lalu untuk presentasi 20. Lalu kehadiran 5%. Afwan Ustaz, presentasi kapan Ustaz? Presentasi berarti di hari Rabu. Rabu depan, 3 hari bulan Agustus. Kamis. Sekarang kan Rabu, besok Kamis. Ya. Di Rabu depannya. Oh, Rabu depan. Oke, paham. Ya. Oke, terima kasih. Itu bobotnya ya 50% UAS, ujian akhir, 25% ujian lisan, 20%-nya presentasi, 5%-nya kehadiran. Jadi 20% ini tuh digabung sama yang kemarin. Digabungin sama yang kemarin. Jadi ada 2 kan, sehingga 20. Oke, mungkin itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.